Jumpa lagi di Ribut TV, jumpa lagi di rekomendasi smartphone lebaran atau menjelang lebaran atau sekitar lebaran 2024 dari 7 sampai 10 juta rupiah. Oke, rekomendasi kali ini untuk 7 sampai 10 juta rupiah ya. Ini agak ke-skip, kita keluarin yang 10 juta duluan, baru yang 7 sampai 10 juta rupiah, tapi tetap kita lengkapi. Mohon maaf ya, kemarin ada sedikit masalah. Ada sedikit kendala teknis. Ada sedikit kendala teknis, jadi kita shoot ulang untuk 7 sampai 10 juta. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu. Oke, kita masuk 7 sampai 10 juta rupiah. Harapannya apa? Harapan pertama ini tuh flagship terjangkau atau varian termurahnya dari jika ada flagship di atasnya gitu. Atau flagship killer. Harapannya. Ya. Jadi di smartphone kelas ini tuh kita udah bisa ngerasain beberapa fitur flagship, nggak semua ya. Beberapa fitur flagship yang biasanya ada di kelas 10 juta ke atas. Tapi kenapa ini bisa lebih murah ya? Tentunya nggak semuanya kita dapat, beberapa doang. SoC udah pasti flagship. Kalau fitur flagship itu maksudnya adalah fitur yang spesifik flagship ya. SoC itu sebetulnya yang kelas flagship itu belum tentu produknya flagship kalau pakai gituan. Betul. Ya. RAM minimum 8 GB itu udah minimum. Storage 256 lah minimal. Tapi kalau ada atau 28 kita lihat dulu kelebihan yang lainnya apa, bisa dipertimbangin juga. Ya. Terus juga kalau kadang ada yang tahan aja sih pakai 28. Betul. Terus juga kamera ke kelas flagship minimal di kamera utamanya. Oke, minimal kamera utama. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama. Yang pertama ada dari Samsung, itu adalah Samsung Galaxy S23 FE. Exynos. Dibayar nih bang. Terserah gitu. Serah gitu. Tapi kalian juga mesti lihat kelengkapannya dulu ya. Kelebihan kekurangannya ada, kita sebutin kok. Tapi ya, kita mulai dari harga dulu. Pada saat perilisannya itu di 828 harganya 8,9. Di pasaran berapa sekarang? Pasaran 7,3 sampai 7,8. Oke. Bisa lebih murah jauh. Itu 818. Ya. Oke. Ada yang 8256. Ada. Itu berapa? Pas rilis harganya 9,9, tapi sekarang udah ada yang di 8 jutaan. Mendingan itu. Kalau kita saranin sih langsung 256 aja kalau bisa. Ya ini sih 818 nih FYI aja. For your info ada gitu ya. Iya. Cuman gua enggak menyarankan 828. Kita juga enggak nyaranin. Jadi hal yang perlu diperhatikan itu adalah pertama storage-nya. Kalian cukup gak atau 28? Kita sih enggak nyaranin. Gue sih mempertanyakan ya, ngapain Samsung masukin 28? Nah iya, yang lain udah 256. Hari gini 4 juta aja 512 ya? Ya udah kita kesono lagi. Kita maafkan yang kalian ada 18, tapi please Samsung udahlah yang berikutnya 256 aja. Atau 28 udah bukan standar kelas gini harusnya. Kalau ada yang marah-marah nggak bisa beli, salah sendiri. Yes. Gitu. Soalnya nggak ini aja ya, nggak asik aja kalau cuma 128 itu make baru sebentar terus tiba-tiba udah punya masalah gitu. Iya. Mesti ada yang mesti di uninstall lah segala macam gitu. Kalian cek aja WhatsApp sekarang, kalian tuh udah berapa GB WhatsApp kalian? Itu udah gede, apalagi kalau grupnya banyak, komunitasnya banyak. Waduh, itu udah gede. WhatsApp dengan komunitas, terus semuanya auto download. Wah. Ya, semua auto download, terus nginstal Honkai Impact atau Genshin Impact sama Starrail. Udah habis. Nggak bisa install apa-apa lagi habis itu. Nggak bisa ngupdate gitu kayaknya tuh. Makanya. Terus juga ada beberapa keterbatasan teknis di kameranya terutama. Tentunya ini karena FE. Nggak mungkin dia lebih lengkap dibandingkan dengan S23 yang biasanya. Padahal fan edition. Harusnya fans maunya banyak. Dapat yang lebih bagus. Iya dong. Harus. Katanya fans edition. Iya. Berarti fans saya maunya yang lebih jelek. Wah, bukan gue yang ngomong. Enggak, tapi kan itu sekedar bingung aja gitu kan, ini fans edition. Tapi mungkin ini maksudnya fans edition itu adalah supaya fansnya itu bisa ikutan beli. Iya. Ya, jadi dikasih yang lebih terjangkau dengan fitur-fitur kelas atas. Jadi jangan salah kaprah ya. Terus masalah berikutnya. Oke, masalah berikutnya ya pakai penjualan. Tas Samsung minim. Jadi case, screen protector itu mesti beli sendiri. Charger apalagi. Jelas. Jadi kalau emang kalian mau beli ini, pastiin kalau bisa ya di toko-toko yang bundling sama charger, minimal bundling charger lah gitu. Ya suka ada. Ya, suka ada itu ya. Jadi perhatikan aja promo-promo di toko yang kalian beli. Tapi kalau udah dapat gitu, langsung perhatikan lagi garansinya dari mana gitu ya, kan. Pasti gitu. Garansi resmi aja. Pasti garansi resmi. Terus juga di Samsung S23 FE ini masih ada
butuh trik-trik khusus untuk memaksimalkan performa dan kameranya. Jadi mungkin untuk pengguna-pengguna yang awam atau yang nggak terlalu ngulik fitur gitu, pasti ngerasa kayak ribet banget mau dapetin performa mesti nyalain gini ini itu gitu. Tapi ya kalau emang kalian mau belajar sedikit aja itu performanya dan kameranya bisa jadi lebih mantep kok. Oke. Nggak panas bang? Loh, waduh. Kan Exynos coret. Belum nonton review HP gaming berarti. Ya suhu juga mesti kalian perhatikan juga lah gitu. Walaupun ini Exynos yang udah mending banget sih menurut gua sih. Udah ada perbaikan dari Exynos sebelumnya. Karena 2200 ini udah lama ya. Dari zaman S22 sebetulnya. Ya kan? Cuma nggak masuk ke kita aja. Nah, sering waktu kelihatannya sih Samsung sudah melakukan penyesuaian dari si softwarenya juga. Terus udah menjaga, ini kan jadi lebih berat, salah satunya kan cooling system ya. Kan lebih berat daripada yang lama kan. Ini cooling system juga gitu. Dan cooling system ini bikin PR sih buat orang mereka yang nggak paham bahwa kalau panasnya sukses dikeluarkan, ya otomatis skin temperature-nya atau suhu permukaannya emang agak lebih tinggi pasti gitu. Dan ini bahkan skin temperature itu masih 40-50 derajat tuh bukan suhu prosesor yang bisa 80-90. Dan ini bukan 50 tuh bukan HP terpanas yang pernah kita dapetin. Bukan. Jadi agak salah kalau dibilang S23 FE, HP paling panas tahun ini. Enggak. Bukan. Cek review HP gaming ya. BTW. Tapi hatersnya Exynos sudah akan pernah mendengarkan kata-kata lo. Lanjut. Tsunami fakta. Gitu. Ya itu tadi masalah terakhir adalah bobot gitu. Kalau kalian adalah pengguna S21 FE terutama nih. Gak nyaman pakai ini pasti. Pasti gak nyaman. Pasti kaget. Pertama kali kita megang juga kita kaget. Sebentar. Kok gini? Iya. Jadi ini lebih berat. Jadi diperhatikan aja soal bobotnya gitu. Ya tapi kan sesuai permintaan. Permintaannya kan harus pakai metal, harus pakai kaca, ya otomatis jadi berat. Ya take and give lah itu namanya. Give. Tapi dari sisi kelebihannya kita bisa bilang Exynos 2200-nya ini performanya kenceng. Masa bang? Udah kita kasih datanya, lumayan testing performanya. 2200 gitu. Lumayan kencang. Terima kasih kepada GPU barunya. Wih, iya kan, yang apa namanya, yang kerja sama AMD itu ya? Iya, pakai RDNA. Jadi terima kasih pada GPU barunya. Terus kayaknya makin kesini makin oke sih. Terus kelebihan berikutnya ada di kameranya. Walaupun mungkin kamera utamanya bukan mutlak yang paling bagus dibandingin kamera lain, tapi experience kameranya itu kelas flagship kita bisa bilang gitu. Iya. Lagi dari softwarenya, terus dia punya kamera tele juga, nggak terlalu banyak SKB di sini, lo mau rekam di resolusi apa juga bisa stabil. Itu tuh pengalaman yang kita dapetin di flagship. Gitu. Sedangkan kalau di smartphone kelas harga segini di brand lain biasa masih ada SKB-nya. Aduh, pas lagi mode ini begitu, pas mode ini begini gitu. Kalau ini lu tinggal pakai beres. Paling tinggal udah keset udah gitu. Iya, paling tinggal tipsnya install kamera assistant biar kamera telenya lebih optimal aja sih. Oh iya betul tuh. Terus kualitas mikrofon ke Samsung. Ya sudah lah itu masih perlu jadi plus point. Itu sampai A0 sekian juga kayak begitu. Iya. Cuma ini mungkin mikrofonnya khas Samsung kelas seri S. Gitu. Betul. Terus juga yang kalau Dedi selalu bilang paling mahal dari sebuah HP itu softwarenya. Oh software jelas. Iya. One UI-nya ini kelas flagship. Jadi jangan dibandingin One UI S series dengan A series. Itu beda. Ya. Ini ada DeX ada. Terus juga ya fitur-fiturnya kayak yang di S23 atasnya kalian bisa rasain di sini lah. Update AI dapet. Update AI dapet. Nah lo. Galaxy AI dapet. S23 FE lo dapet. Yes. Habis itu juga udah flagship banget IP68. Update OS cukup panjang 4+5. Ini mahal. Ini mahal. Sesuai kemarin sempat ngobrol sama temen dan mereka menjerit bahwa itu Samsung luar biasa karena itu mahal. Sekali. Kalau ada yang butuh spesifik kira kisarannya berapa miliaran mah dapet deh. Untuk per tahun? Per tahun? Ya. Per tahun? Per tahun bisa miliaran. Mereka harus keluar segitu. Per tahunnya. Gila sih. Jadi kalau kaget juga shock gitu. Kalau 4 tahun tinggal kali aja ya. Iya. Gue gak bilang 1 miliar loh. Wah, bisa lebih. Bisa lebih. Karena ini gaji orang. Ya. Itu masa gaji tim tepatnya. Ini gaji tim. Dikira kalau ngupdate main ambil dari Google terus di-update gitu aja. Nggak bisa. Gitu. Itu driver bukan seperti di PC yang lo bisa tambal sulaman update gitu aja, nggak bisa. Mesti dipastiin driver semua komponennya beres. Iya. Itu susah sih. Habis itu juga fitur flagship yang bisa kita rasakan di S23 FE adalah USB-C-nya. Udah pakai 3.2 Gen 1. Jadi untuk transfer data kenceng. Yes. Dan bisa display out. Bisa display out automatically. Ya, support DeX, speaker stereo, wireless charging. Iya. Terus juga ya frame metal back cover udah pakai kaca ya. Terus itu ekosistem Samsung lah. Yes. Ya, terlepas dari emang harus beli lagi tapi ya ekosistemnya memang begitu ya.
Dan aksesorisnya itu udah pasti kalau Samsung itu entah kenapa ya. Kenapa nggak yang lain juga ikutan gitu? Pembuat aksesoris kelas atas tuh bikin juga buat yang lain. Tapi kebanyakan cuma ke Samsung aja dan kebanyakan di seri S. Ya, buat gue itu bagian dari ekosistem loh. Itu walaupun case third party bisa sebanyak itu kan ada behind the scene-nya pasti dong. Nah itu kan sampai Samsung pun ikutan bikin casing lebih banyak sekarang. Nah. Tinggal kalau yang brand-brand lain pada mau nyamperin produsen case-nya gak buat kerjasama gitu. Semakin banyak kerjasamanya, pilihan case-nya makin banyak. Oke, itu berarti kalau S23 FE itu kelas premium yang harganya diturunkan. Yes. Ya kan, flagship yang harganya diturunkan. Yang berikutnya ini kebalikannya. Iya, ini beneran kelas menengah. Ini kelas menengah tapi premium. Premium. Nah, ya. Beda kelas menengah tapi premium kalau yang ini. Ini Vivo V30 Pro, V30 Pro. Part RAM dan storage-nya premium sih. Iya. 12, 512 gitu. Ini baru ini kita harapkan di kelas harga segini. Harga segini harusnya nabok dengan 12, 512 gitu. Ya 8, 512 masih terima. 8, 512 masih terima lah. 512-nya itu soalnya yang longevity panjang. Dia launching dengan harga 8,9 juta. Tapi saat kita cek di pasaran baru sebulan lebih udah ada yang jual 7,7 jutaan. 7,7 sampai 7,9. Jadi ini jadi opsi yang lumayan menarik. Di 8,9 di 9 juta sejujurnya agak tinggi. Ya, terasa agak tinggi ya, tapi kalau sudah turun 1 juta, nah ini sangat make sense. Sangat make sense. Terlepas dari rentang 7 sampai 10 ini sebetulnya rentang yang kentang. Ya. 7 sampai 10 nih opsinya enggak banyak. Enggak banyak dan entah kenapa dari sisi produsennya juga mungkin enggak terlalu melirik rentang harga ini gitu. Ya soalnya itu tadi kentang tanggung. Orang bisa naik ke atas sebetulnya. Yang udah bisa 7 sampai 10 bisa naik lebih lagi. Tapi anyway, ini tetap menarik sih itu di V30 Pro. Kita bahas dulu deh. Masalahnya di mana? Yang nomor satu yang paling parah sih. Paling parah gue bilang sih. Mono speaker 9 juta mono speaker tuh gimana ceritanya? Segmentasi market. Satu hal yang sering dilakukan oleh setiap brand untuk membuat satu tipenya dia itu memang ada di level ini gitu. Iya. Nah, sepertinya seri V ini ditetapkan bahwa dia pakai mono speaker aja supaya tidak dianggap dia kelas atas. Oh, oke. Ini segmentasi pasarnya aja dibikinnya seperti itu gitu. Kayak seri Samsung seri A gitu. Itu enggak pakai SoC kelas atas, pakai SoC kelas mid gitu. Itu cara membuat segmentasi pasarnya gitu. Masalahnya Vivo adalah kenapa iya dikasih statusnya kenapa 2 speaker ya Vivo ya, aduh masalahnya ada di situ. Seandainya ya statusnya nggak 2 speaker nggak ada masalah sih. Iya, tapi kalau untuk harga segini gue bilang untuk walaupun ini untuk segmentasi pasar harusnya mono speaker bukan opsi sih, bukan jadi pilihan gitu. Harusnya ada opsi lain yang bisa dipangkas gitu loh, bukan speakernya. Sejujurnya kalau buat gue mono speakernya nggak terlalu masalah. Yang masalah adalah yang berikutnya, haptic feedback. Ini yang masalah sebetulnya. Karena kalau mono speaker masalah kebiasaan atau lu pakai headphone atau enggak, ya kan kalau pakai TWS pakai headphone ya udah enggak terlalu masalah. Mono speaker hanya buat bunyi doang gitu, hanya enggak ada masalah gitu. Atau dipakainya cuma berdiri doang, enggak ada masalah. Dia kan cuma bermasalah kalau dipakainya begitu. Dipakainya horizontal. Kalau vertikal enggak ada masalah, muter TikTok gini-gini enggak masalah gitu. Instagram scrolling, YouTube Shorts enggak ada masalah. Karena 1 titik doang suaranya. Yang PR ini haptic feedback karena itu buat ngetik. Ya ini butuh penyesuaian sih. Kalau kalian cocok, kalau nggak cocok, nah ya udah PR nih. Mungkin dimatiin. Tapi ya dicoba dulu sih kalau mau ya. Kita nggak bisa bilang itu bener nggak enak, totalin nggak enak. Kalau mau ya pegang dulu bendanya. Kalau banyak kok ini di. Makanya. Kalau kalian nggak nemu yang V30 Pro karena kadang-kadang nggak dipajang, cobain V30-nya mirip kok. Mirip, itu mirip, haptic feedbacknya mirip. Cobain V30-nya aja. Kenapa kita bilang ini masalah? Karena di kelas harganya sih terutama. Haptic feedback yang bagus sudah bisa kita temui di kelas 3 jutaan pun udah ketemu banyak yang bagus gitu. Dan ini kelasnya udah hampir flagship kalau gue bilang. Jadi agak disayangkan kalau haptic feedback itu kurang oke. Akan ngerasa banget kalau kalian udah mulai ngetik cepet pakai vibrationnya. Aduh kok getarannya panjang banget gitu. Lagi-lagi masalah segmentasi. Cuman harusnya nggak begitu gitu. Cari yang lain lah buat segmentasi gitu. Terus kamera ini kalau tadi gue bilang S23 FE walaupun bukan mutlak kameranya paling bagus kamera utamanya gitu. Mungkin kamera utamanya bagusan Vivo V30 Pro ini. Cuman detail-detail di fiturnya ini masih banyak SKB-nya di Vivo V30 Pro sayangnya. Misalnya apa nih? Singkat cerita, kalau kalian mau
pakai semua fiturnya, mau pakai semua kamera itu masih optimal di Full HD 30 kisarannya. Oh berarti kalau HDR atau apa mau dihidupin itu bisa 4K. Itu. Iya. Terus juga kalau kamera selfie-nya bisa 4K 30, 4K 60 gitu. Tapi stabilnya cuma di Full HD 30 itu kan. Itu. Kenapa begitu? Ya jadinya, mungkin ada bagusnya Vivo bundling sama tripod. Jadi ada beberapa keterbatasan teknis di kameranya. Harusnya kalau menurut gue sih terutama di kelas harga segini harusnya jangan ada lagi gitu. Kalau emang 4K 60 terlalu berat ya udah nggak usah diadain, mendingan gitu kayak 4K stabil, Full HD 60 stabil, Full HD 30 stabil itu akan lebih enak makanya. Tapi paling nggak 10-30-nya stabil kan? Stabil. Oh ya ada yang lebih mahal nggak stabil. Wah. Satu grup lagi. Nah segmentasi lagi. Ini membuat gue merasa kayak ya mid-range, jatuhnya tetap mid-range tapi premium gitu. Itu dia makanya mid-range tapi nyenggol-nyenggol premium. Semoga yang premium bukan cuma harganya doang ya. Iya. Lanjut. Update OS hanya 2 tahun. Cuma 2 tahun. Iya. Habis itu juga IP54 ini bukan IP. Ya ini nitpicking sih. IP54 bukan IP67 atau 68. Iya. Ya kan bisa kehujanan tapi nggak bisa kecemplung dalam air gitu. Gimana gitu. USB-C masih 2.0 tapi again di bawah 10 juta masih banyak banget. iPhone aja gitu. Gak ada yang protes sih. Belum bisa display. Ya udah belum display. Automatically belum bisa display out. Dari sisi kelebihannya kita bisa lihat sini. Dari sisi kelebihannya selfie dan ultrawide-nya autofocus. Cakep. Itu belum ada lawannya di kelas harga ini. Susah dilawannya. Di kelas atas aja di 10 juta lebih sampai naik dikit aja masih nggak nemu tuh. Iya. Selfie masih langka ya, masih langka. Biasanya paling kalau kayak Samsung ada S23 itu kamera selfie-nya autofocus, ultrawide kagak gitu. Kayak gitu-gitu. Ya S23, S23 Plus, S24, S24 Plus gitu kan gitu ya. Ultrawide-nya enggak. Nah, kalau ngomongin foto pas lagi low light kamera utama dan selfie-nya ini luar biasa. Gue bilang ini bagus banget untuk foto ya terutama. Iya. Terlepas dari nggak stabil tapi kualitas gambarnya bagus. Kualitas gambarnya bagus itu. Soalnya nggak stabil tapi seperti tadi gue bilang kan, pakai tripod aja. Masih ada solusinya. Selama emang bisa pakai tripod ya kondisinya. Terus ada itu ya kerjasama sama Zeiss. Yes. Untuk filter sih. Filter bukan hardware. Bukan hardware. Tapi paling kan menarik lah. Kan pilihan warnanya di filternya segala macam keren-keren sih. Betul. Itu keren-keren. Terus ada Aura Light Portrait. Nah ini sih dari V30 juga gue suka sih. Ya. Dari sebelum pertama kali pakai Aura Light gue bilang ini di jalan yang benar nih. Di jalan yang benar. Memang flash itu harusnya dilebarin semakin lebar semakin bagus. Ya ini udah bagus sih. Semoga jangan dikecilin lagi ya Vivo ya. Udah bagus kok nih. Rata soalnya. Yes. Terus layar keren. Layarnya keren AMOLED 120 Hz dan curve juga. Abis itu, curve ya betul ini curve. Abis itu performanya kenceng Dimensity 8200. Yes. Kalau kalian nggak percaya sama Exynos ya bisa pilih yang inilah Dimensity. Kan waduh haters Exynos tuh luar biasa lah itu. Keras banget gila. Habis itu juga RAM storage-nya kan gede banget. Iya. Chargingnya kenceng, charger masih ada di box. Yes. Desainnya keren, body tipis dan ringan. Kalau S23 FE tadi berat, ini tipis dan ringan. Yes. Padahal chargernya gue charger baterai goceng. Baterai goceng tapi tipis. Nah itu rasa fleksibnya di situ tuh. Nah, itu rasa fleksibnya di situ. Yang kayak begini-begini nih rasa flagship, ada fitur-fitur spesial gitu ya, terus dipegang juga enak. Itu pertama kali yang pegang, wah ini dia nih. NFC multifunction kalau butuh. Yes. Buat ngopi-ngopi kart, gue sih nggak butuh, tapi gue tahu banyak yang butuh. Iya, banyak yang butuh. Oke, gitu. Itu tadi V30 Pro. Terus ya sekarang apa nih? Ini udah opsi terakhir rekomendasi. Udah banget. Ini ada iPhone 13. Jadi ini menarik banget. Karena pas saat kita cek kemarin tuh harga udah turun ke 9,5 juta. Untuk yang 128 GB ya. Kalau kalian mau naik 256 harganya udah di atas 10 juta, udah 11 jutaan bahkan gitu. Iya. 13 kampak. Ya masih oke sih ini. Ya oke lah. Ya bobanya juga masih miring. Sudah miring maksudnya. Sudah miring. Bobanya sudah miring gitu kan. A15 Bionic udah oke, udah 5G. Udah 5G kan. Update masih panjang lah 2 tahun lagi masih ada. Masih bisa lebih bahkan kadang-kadang masih bisa lebih ya. Jangan 5 atau dikasih 6 gitu. Nah ini membuat pas lagi gue cek di pasaran harga iPhone SE 2022 sama iPhone 12 itu jadi agak kurang pas gitu karena harganya 9 jutaan juga. Terlalu mepet gitu. Jadinya iPhone 13 nya jadi lebih menarik gitu. Walaupun kalau ada yang suka bentuk klasiknya SE menarik juga sih. Iya masih ada apa namanya fingerprintnya tuh, Touch ID ya. Masih ada tombolnya. Masih ada kombatannya masih ada.
home button ya? Itulah pokoknya tombol tengah itu. Kok tiba-tiba lupa ya? Kalau kalian memang nyari desain yang klasik kayak SE 2022 masih oke lah. Itu SE 2022. Dia cari bentuk ya. Yes. Cari bentuk, ukuran kecil gitu kan. Siapa tahu yang suka-suka yang mini-mini itu masih oke. Masih oke. Dan harganya juga di bawah 10 juta. Nggak mau turun lagi ke 11 tadi yang 5, Nggak, jangan. Gue akan stop sebatas dia bisa 5G lah. Iya. Karena performanya. Gitu. Terus habis itu udah habis. Paling kalau ada honorable mention ini ya, Vivo X80, X80 itu yang MediaTek Dimensity 9000. Sebetulnya itu bisa masuk dalam pilihan karena itu flagship yang turun harga. Itu beneran flagship. Terakhir kita cek itu 7,7 jutaan kurang lebih gitu. Di bawah 8 juta lah. Ya, itu beneran flagship yang turun harga. Masalahnya sudah terlalu dekat dengan jadwal seharusnya seri X ini ada gantinya. Iya. 90 udah ke-skip. Semoga Vivo gak skip yang 100. Jangan dong. Biar gak bosan flagship tahun ini gitu. Aduh. Udah saatnya, udah terlalu dekat. Jadi kayaknya harus buka mata, buka telinga nih gitu. Kalau tiba-tiba ngambil yang itu. Dan sama punya pola pikir gini. Kalau ngambil X80 habis diambil, happy, tutup mata, tutup telinga gitu ya. Kalau tiba-tiba keluar deng gitu. Cuma ini sebetulnya ciri-cirinya mau ada yang baru adalah yang lamanya turun harganya. Wah. Ciri-cirinya tuh biasanya begitu. Jadi ya terserah sih, kalau kalian tertarik sama itu keren sih. Keren. Sejujurnya keren. Masih pakai T-Star ya? Oh, udah pakai T-Star coating. T-Star coating kan? Iya, jadi apa itu flare? Gitu. Aduh, nggak ada. Itu fiturnya yang tadi yang buah-buahan. Dan itu di Dimensity 9000 masih terhitung kenceng. Seperti yang kalian perhatikan tadi kan masih dapatnya di kelas harga sini tuh 8.200 kayak gitu-gitu. Ya. Itu 9.000 masih tetap lebih kenceng. Dan jadi performanya oke, kameranya oke, desainnya oke. Ini tetap menarik kok. Paling Exynos 2200 juga kalah sama dia. Selain apa benar. Iya kan. Selain karena hal yang perlu diperhatikan tuh X100 udah mau nongol, harusnya nggak lama lagi lah semoga ya. Yang perlu kalian perhatikan juga itu update-nya. Vivo cuma ngasih update 2 tahun, sedangkan ini udah produk tahun 2022. Jadi update-nya selesai tahun ini. Ya semoga dikasih satu lagi. Semoga. Tapi kalau mau flagship beneran yang masih ada dalam rentang ini sebetulnya. Iya. Gitu. Ya terlepas yang iPhone tadi juga sebetulnya flagship beneran sih. Iya. Kalau mau Android flagship beneran ya itu. Sama ya mungkin yang rasa flagship S23 FE tadi. Yes. Udah. Udah. Segitu aja. Beneran ya kelasnya kentang banget ya di sini ya. Emang kentang aja. Jujur aja ini kentang banget. 7 sampai 10 juta ini adalah kelas yang agak nanggung dan menurut gua kentang. Kenapa? Karena itu kan 7 sampai 10 ya. Iya. 10 lebih dikit kan kemarin udah dibahas. Nah itu sementara di bawah 7 perangnya lagi gila-gilaan. Gitu. Ada banyak yang tadinya di 7, turun ke bawah gitu. Ada banyak yang baru-baru keluar di kelas 5-6 juta gitu. 13T kalau masih ada sih. Iya, kalau 13T masih ada itu pecah juga. Tapi 7 sampai 10 juta masuk 13T. Yang udah kena gorengan itu. 13T tenggulak. 13T. Wah, T-nya tenggulak. Masuk 7, 13T T-nya tengkulak. Aduh, itu kan harusnya di bawah ya. Harusnya di bawah. Cuman ya kalau yang kena tengkulak, yang kena digoreng ya sudah mau nggak mau harganya di 7 jutaan. Nggak rekomen sih, tapi ya sudah lah. Kalau bisa harga normalnya lah. Pilihan kalian. Masalah 13T belum tentu ada lagi. Belum tentu ada lagi. Gitu. Kita nggak mencium bau-baunya muncul lagi atau paling nggak ya untuk sementara belum sih. Iya. Gitu. Belum ada isu-isunya 14T itu belum kedengeran sih juga. Xiaomi ya. Tapi 14T kalau toh ada ya kan harusnya akhir tahun. Iya. Ya kan? Kuartal terakhir tahun ini gitu. Berarti apa? Oktober November tahun ini. Harusnya begitu ya kalau lihat yang sudah gitu. Jadi kalau mau lihat ya harusnya ntar itu. Masih ntar. Siapa tahu mau sabar-sabar. Ya makanya ini kelas kentang nih, harus keluar duit banyak. Tapi ada beberapa yang udah nggak ada di situ, ada beberapa yang udah rasanya kok kurang pas, kurang pas gitu. Jadi kalian harus menentukan kalau mau belinya sekitar Lebaran 2024, apakah 7 sampai 10 juta adalah rentang harga yang cocok gitu. Dari kemarin sih banyak yang nanyain sih, 7 sampai 10 mana bang? Nah udah ini kita bikinin. Dan kalau emang budget kalian 10 juta mentok gitu, atau 9 juta mentok,
ya ini opsi yang ada tuh ini yang ada tuh ini yang masih cukup menarik gitu loh. Tapi kalau mau nambah dikit lagi di atas 10 dapatnya keren-keren. Nah itu pertimbangkan banget ya gitu. Ya pertimbangkan. Siapa tahu dapat Xiaomi 14 yang udah kering fognya kan. Kan bisa kering. Siap. Ternyata bisa kering. Siap. Gitu. Ya. Beberapa yang laporan udah bilang udah habis gua gitu. Kan sama kayak 13T kemarin yang ribut-ribut nge-Fox setelah sekian lama setelah berapa kali pakai kering dia, udah nggak keluar lagi. Kalau dari pengalaman 13T bisa hilang seiring waktu berarti ya. Waktu, iya. Jadi siapa tahu ada yang keburu jual Xiaomi 14-nya jual BT kan. 10,5 gitu. Siapa tahu. Kemarin ada temanku dapat 10,7. Waduh. Serius itu, bukan repack. Iya, kayaknya orang beli terus sudahlah gitu. Atau mungkin diambil itunya doang ya, bonusnya doang. Iya. Bonusnya gitu. Lumayan kemarin tuh. Ya jadi itu ya, problem dari rentang harga ini adalah isinya sedikit yang sangat menarik. Kemudian naik sedikit itu udah ada yang luar biasa flagship beneran. Turun sedikit itu banyak banget yang speknya lagi gila-gilaan naiknya. Setuju. Gitu. PR-nya di rentang harga sini. Tapi kalau cocok buat kalian silakan aja. Oke, kalau gitu sampai sini dulu rekomendasi kali ini. Tapi ingat ya, ini rekomendasi ya, bukan justifikasi. Ya, jadi kalau kalian punya HP di atas 7 sampai 10 juta nggak masuk sini, bukan berarti HP kami bilang jelek, busuk. Enggak, sama sekali enggak. Gunakan HP kalian aja. Ya dinikmati yang udah kalian punya, dioptimalkan yang udah kalian punya gitu. Nextnya kalau mau beli lagi, makanya nonton video kayak ginian biar nggak salah beli. Kok di roasting juga salah. Bercanda ya guys, bercanda. Oke kalau gitu sampai jumpa lagi. See ya.